Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abimanyu. Jadi hari ini tadi sekitar antara jam 10 sampai jam 11 saya dapat berita dari WA. Di situ ada foto 4 orang yang sedang rapat daring ya, atau rapat online, yaitu Bapak Menteri Pendidikan kita ya, Pak Nadiem Makarim beserta jajarannya. Di situ ada tulisan bahwa UN ditiadakan. Dari UN yang ditiadakan itu, kalau saya tidak salah juga, akhirnya antara jam 11 sampai jam 12 ada kabar dari presiden kita bahwa UN juga ditiadakan. Sejujurnya saya pribadi kecewa dengan hal itu. Yang saya kecewakan bukan tentang tidak adanya UN, tapi yang saya kecewakan adalah karena hal ini diberitakan dengan terburu-buru. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita berpikir bersama. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan belajar dari rumah atau bekerja, terutama belajar ataupun mengajar dari rumah. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kabar UN ditiadakan, kami sebagai guru kelas 12 terutama mau ngapain? Kenapa saya katakan begitu? Dengan tiba-tiba adanya sebuah kabar UN ditiadakan, maka kelas 12, anggaplah ya, kelas 12 yang tiba-tiba dia semangatnya naik, tiba-tiba ketika UN ditiadakan, pas. Mau semangat yang mana lagi yang mereka punya? Gitu. Kenapa saya berani atau mau ngomong seperti ini? Saya yakin beberapa guru pun akan punya kebimbangan atau kebingungan yang sama. Guru-guru itu akan bingung, nih kita mau ngapain kelas 12 ya gitu. Apakah kita akan memberikan soal-soal lagi? Ya mereka udah, istilahnya udah low, semangat mereka udah nggak ada. Dan juga tadi ada pertanyaan sebenarnya, ketika UNBK ditiadakan, apakah US atau ujian sekolah juga akan ditiadakan? Karena begini, andaikan saja tadi saya dengar bahwa UN itu isolasi di rumah itu akan berakhir sekitar 29 Mei, mungkin sampai situ. Sebelumnya sudah jauh-jauh hari saya juga mendengar ada kata sekitar bulan Juni awal. Maka mau dibilang kayak gimana pun, apakah anak tiba-tiba masuk langsung ujian? Kelas 12 idealnya sudah menyelesaikan semua kegiatannya itu di bulan April, Mei lah paling lambat. Sudah ujian praktek, sudah UN, sudah US. Dengan adanya kegiatan extraordinary ini atau kejadian yang tidak biasa ini, maka memang semua kegiatan dan jadwal akan kacau. Tapi kembali lagi ke pernyataan saya pertama, kenapa kabar itu disampaikan terburu-buru? Tidak juga hanya untuk kelas 12, karena memang saya juga mengajar kelas 12. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Lutfi Agung Pambudi, Pak Wahyudin Wisudawan, dan juga Pak Wira. Ketika hal ini tiba-tiba saja diumumkan, maka ini akan berdampak ke kelas 6, kelas 9, dan yang pasti tadi saya bahas kelas 12. Apa dampaknya? Untuk kelas 12 ya, dengan tiba-tiba ditiadakannya UN, sudah mereka memang bebas dari tekanan, bebas dari stres menghadapi UN. Sama kelas 6 dan kelas 9 juga sama, mereka bebas dari stres UN itu. Tapi Anda perlu perhatikan bahwa sebenarnya UN itu juga jadi ajang untuk perbaikan nilai. Let's say misalnya kayak gini, ada anak
kelas 8 atau kelas 2 SMP ya, punya nilai rapotnya jelek. Kenapa saya bilang rapot? Karena UN itu nilainya digantikan dengan nilai rapot yang ada di e-raport atau rapot elektronik. Misalnya nilainya pas-pasan lah, anggaplah 78. Lalu dia belajar untuk ngejar UN, dia berharap UN dia nilainya tinggi. Dan tiba-tiba UN ditiadakan. Terus gimana? Itu jadi hal yang menarik. Kalau tadi juga dibicarakan sama Wira dan juga Wawan, mereka ini, kalau Wira ini ya bos bimbel, kalau Wawan itu guru SMA. Mereka menyatakan sebenarnya tidak ada perubahan signifikan, Bang. Karena apa? SBMPTN masih tetap diadakan tapi mungkin akan diundur. Iya benar, tidak ada. Tidak terlalu ada sebuah pengaruh signifikan. Kalau yang tadi ya untuk SMA kelas 12. Tapi ini tidak tentu juga berlaku di SMK kelas 12. Karena apa? Target SMK itu bukan kuliah. Target SMK itu kerja. Dasarnya ke situ, walaupun kalimat itu sudah tidak realistis untuk saat ini. Ya, jadi intinya mereka itu, UN ini adalah ajang pertarungan terakhir mereka. Dan mereka sudah kehilangan soul-nya. Tadi sempat ada pertanyaan. COVID ini membuat sistem tatanan pendidikan terutama kacau. Iya, benar. Pendidikan kita yang awalnya sudah mulai mau dibangun ulang ya. Memang UN tahun depan sudah dicanangkan tidak akan diadakan, digantikan dengan assessment, yang dimana tahun depan itu yang akan ujian ada 2 kelas. Kalau saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi, yaitu kelas 12 di tahun depan dan kelas 11, atau istilahnya kelas ujung dan kelas tengah. Ya. Berarti kalau SMP itu kelas 9 dan kelas 8. 2 tahun ke depan nanti yang akan ujian adalah kelas tengah atau kelas 11 ataupun kelas 8. Ya. Tahun depan niatnya seperti itu. Tapi tahun ini yang harusnya UN ternyata nggak UN. Banyak siswa pasti senang. Saya yakin kalau tadi Lutfi mengatakan mungkin 6%, 20% sangat senang, 6% kecewa, dan sisanya ikut-ikutan, nggak tahu mau mihak kemana. Karena memang bicara secara psikologis anak-anak juga sudah mulai goyang. Saya yakin itu di antara kalian juga banyak yang goyang kan? Bosan di rumah, bosan dengan tugas banyak, uang jajan nggak ada, saya nggak mau masukin hitungan, walaupun benar. Jadi saya harap untuk ke depan siapapun itu, dimohonlah ketika ingin mengeluarkan sebuah kebijakan, tolong dipahami sekali bahwa berikanlah sebuah berita yang resmi. Sebelum ada berita resmi, entah itu bentuknya surat edaran atau apapun pokoknya yang berbentuk resmi, tolong jangan diumumkan ke khalayak terlebih dahulu, karena efeknya akan luar biasa. Saya yakin Anda pemangku kebijakan juga tidak sedang test on the water gitu. Saya yakin itu. Tapi tolong sekali, ini juga pembelajaran buat kita semua, bahwa kita memang harus benar-benar tahu apa yang sedang kita bicarakan dan dampaknya seperti apa. Saya tutup video kali ini dengan doa, semoga negeri kita tercinta ini segera pulih, dan benar-benar terutama untuk para tenaga kesehatan, saya doakan dengan setulus-tulusnya kalian dijaga oleh Allah, tetap sehat, tetap kuat untuk menghadapi ujian ini ya. Saya juga turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada beberapa dokter yang sudah tumbang dan sudah meninggal. Tadi sempat bercanda, mohon maaf, bercandaan kami adalah
Wah, berarti kalau udah meninggal kayak gini dokter-dokternya bisa masuk surga lewat jalur undangan gitu. Ketika mau ditimbang, ngapain ditimbang, udah langsung aja masuk surga gitu kan, istilahnya seperti itu. Mohon maaf, tapi kami berbelasungkawa. Dan kalau dibicarakan tentang hal positifnya, mereka pastilah para pejuang-pejuang yang di depannya sudah ada pintu surga yang menanti. Mari kita saling mendoakan dan saling menjaga, tetap di rumah aja. Bareng saya Abimanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.